berjumpa dalam acara Masker. Mari bertanya seputar kanker. Bersama saya, Dr. Wanti Meiliawati. Acara ini merupakan event yang diselenggarakan oleh Radioterapi MRCCC Siloam Semanggi untuk menyambut World Cancer Day 2021 yang bertepatan pada hari ini. Kita akan melakukan tanya jawab kepada dokter-dokter spesialis radio-onkologi yang berpraktek di MRCCC mengenai apakah itu radiasi, bagaimana efek-efeknya, dan beberapa pertanyaan lainnya. Di sini yang pertama kita akan tanya jawab bersama dengan Dr. Filda, spesialis radio-onkologi. Pertanyaan pertama untuk Dr. Filda. Pasien dengan radiasi payudara mengeluhkan pusing 2 minggu setelah radiasi. Apakah itu merupakan efek samping dari radiasi tersebut atau apakah ada pengaruh lainnya? Silakan kepada Dr. Filda untuk menjawab pertanyaan ini. Pada prinsipnya radiasi itu bersifat lokal. Jadi kalau kita menginap payudara, ya efeknya itu pertama tentu efeknya terhadap kulit di daerah payudara. Jadi biasanya sih tidak ada hubungan dengan kepala. Nah kalau kepalanya pusing, ini hati-hati juga kita. Pertama, pasien itu apakah makannya cukup? Karena kebanyakan pasien-pasien payudara itu pasiennya tuh diet sendiri. Jadi dia diet sendiri, dia hanya makan putih telur aja. Putih telur aja. Jadi sebetulnya enggak tidak seperti itu diet yang betul tentunya. Jadi mungkin bisa juga ditanyakan kepada ahli gizi ya. Jadi kita mungkin cukup makan telur itu 1 putih dan kuningnya atau 2 buah ya kan. Tentu ditambah sayur-sayuran misalnya gitu. Nah, jadi pusing ini mesti dilihat karena setiap pasien akan sinar selalu kita tensi dulu. Tensi itu kan untuk melihat keadaan umum pasien ini, bagaimana tekanan darahnya. Bisa saja dia itu pusing itu karena mungkin tekanan darahnya rendah atau juga mungkin bisa tinggi ya karena capek di rumah sakit itu juga bisa tinggi. Jadi di situ pertama kita lihat. Kedua, setiap dimakan sinar, pasien-pasien itu kan kita periksa DHB, leukositnya, trombositnya. Nah, itu bisa juga terjadi demikian. Ya, jadi pusing itu banyak hal yang menyebabkan seseorang pusing. Baik dok, pertanyaan kedua. Apakah dengan radiasi dapat menghilangkan seluruh sel kanker, khususnya radiasi pada payudara? Apakah harus disertai dengan kemoterapi atau terapi lainnya? Silakan kepada Dr. Filda. Ya, harusnya memang demikian. Biasanya radiasi itu dilakukan sebagai adjuvan. Adjuvan itu artinya tambahan. Setelah pasien itu dioperasi, sel-sel kankernya diambil, kemudian karena sifat daripada kanker payudara itu adalah multi center, jadi dia bisa di seluruh jaringan payudara. Makanya apabila teknik operasinya itu misalnya breast conservation treatment atau BCT itu, nah pada breast conservation treatment itu tidak diangkat seluruh jaringan payudara, jadi diambil yang ada tumornya saja, sehingga ada kemungkinan di tempat-tempat yang sekitarnya ada sel-sel yang minor. Nah itulah yang kita sinar. Jadi radiasi itu bisa mematikan sel-sel kanker yang kecil. Tapi tentunya tumor besarnya harus diambil dulu. Jadi kalau diambil itu misalnya operasinya bisa lumpektomi, bisa dia dioperasi dengan bisa seperempat, misalnya kuadratektomi bisa diambil seperempat, kalau tumornya agak besar diambil seperempat gitu. Nah jadi fungsi daripada sinar di sini adalah mematikan sel-sel kanker di sekitar tersebut. Nah, kemudian kenapa pasien-pasien yang sudah diangkat seluruh payudaranya, jaringan payudaranya, misalnya operasinya tuh operasi diangkat seluruh jaringan payudara, jadi radikal mastektomi, modified radical mastektomi itu kenapa masih harus disinar? Nah, itu biasanya dilihat dari hasil patologinya. Kalau dia itu adalah yang high grade, maka dia tetap harus ditambah radiasi. Nah itu, karena kenapa? Yang tumor-tumor yang high grade itu kalau tidak diradiasi dia akan kambuh. Walaupun sebetulnya sudah diangkat seluruh jaringan payudaranya. Oke, pertanyaan ketiga dokter. Bolehkah pasien yang sedang menjalani radiasi terkena air pada area radiasinya atau pasien boleh mandi?
Atau mungkin ada daerah-daerah tertentu yang harus dihindari dari air ataupun mandi itu sendiri. Dan kenapa hal tersebut harus dihindari? Apakah mungkin ada efek selama radiasi atau setelah radiasi? Boleh, pasien sedang radiasi itu boleh mandi. Yang tidak boleh itu sebetulnya adalah kita jangan membasahkan daerah yang disinar. Ya, di beberapa daerah, di beberapa negara itu kadang-kadang orang radiasi itu dia mandi seluruh badannya, dia siram, nggak apa-apa. Ya, karena apa? Kalau di Indonesia tuh kelembapan kita tuh tinggi, sehingga apabila pasien itu disiram, itu biasanya tuh kulitnya tuh lembab, sehingga lembab pada waktu disinar itu ada butir-butir air yang kita nggak lihat. Nah, butir-butir air ini pengantar sinar yang bagus, sehingga dosis di kulit itu menjadi lebih tinggi. Kalau lembab lebih tinggi, sehingga menjadi lebih hitam. Jadi biasanya kita tuh menganjurkan pasien jangan dibasahkan. Bagaimana caranya? Gampang sebetulnya. Kalau apa itu gampang. Jadi belilah plastik yang buat wrapping buah-buahan. Nah, itu badannya di wrapping badannya, kemudian pasiennya mandi. Setelah mandi kita lap kering, buang wrappingnya itu, sudah. Kan aman sebetulnya, nggak ada masalah ya. Nah, payudara misalnya di sinar kanan, yang kiri kan boleh diwaslap. Punggung bisa diwaslap, nggak ada masalah sebetulnya. Gampang ya. Di sini saya banyak pasien yang wanita-wanita karier, nah begitu cara yang saya mengajarkan. Jadi sebetulnya mandi boleh, tapi jangan dibasahkan daerah yang disinar, itu aja. Pertanyaan keempat untuk Dr. Filda. Untuk radiasi payudara, ada pasien yang mengalami nyeri saat menelan, nyeri di leher. Apakah itu merupakan pengaruh dari radiasi payudara tersebut? Ya, itu betul. Radiasi payudara itu selain kita menyinar payudaranya, kita juga menyinar kelenjar di sini, suprakelab. Kita juga menyinar ketiak. Nah, kalau kita menyinar ketiak itu biasanya kalau ketiaknya itu banyak orang yang gampang berkeringat, ini suka hitam, kemudian suka lecet ketiaknya itu. Nah, kalau kita sinar begini, kalau kita sinar yang payudara kanan, maka pasien itu harus betul-betul melihat itu. Nah, tangannya begini, inilah yang harus dilihat. Kalau pasiennya tuh lihatnya begini, kadang-kadang memang bisa terkena ini saluran makannya. Esofagus bisa terkena bagian atas. Nah, itu kadang-kadang juga bisa menjadi susah menelan dia. Nah, itu makanya benar-benar pasien itu jangan lihat-lihat tuh. Kalau petugas di sebelah sini, dia jangan lihat-lihat gitu, jangan, dia betul-betul membuang mukanya ke sini, ya. Itu kadang itu bisa terjadi. Pertanyaan kelima, apakah pada pasien radiasi kanker serviks dapat mempengaruhi ke menstruasi? Kalau pasien di sinar serviks nanti kan di bawah ya. Kalau pasien sedang menstruasi bisa mempengaruhi. Mempengaruhi gimana? Kadang-kadang perdarahannya banyak. Jadi kalau HB-nya jelek itu jadi susah juga. Tapi biasanya setelah disinar 6 kali ya, setelah disinar 6 kali biasanya tuh menstruasi akan berhenti. Jadi pasien-pasien kanker leher rahim setelah disinar dia nggak akan menstruasi lagi. Kalau sampai dia menstruasi itu penyakit, itu abnormal, dia nggak akan menstruasi lagi. Pasien aseptik yang disinar dan tidak diangkat rahimnya itu nggak akan bisa hamil, ya, nggak akan bisa menstruasi lagi. Kalau sampai menstruasi itu abnormal. Tapi nggak ada pengaruhnya kalau dia lagi mens kita sinar, nggak apa-apa. Biasanya kan pasien itu datang dengan perdarahan karena dia lagi mens, kita justru buru-buru kita sinar. Kita buru-buru supaya jangan, kalau dia berdarah terus banyak kan berbahaya untuk ke jiwanya ya kan, karena perdarahan banyak kan dia jadi HB-nya turun, jadi berbahaya. Rasa demikian. Baik, terima kasih banyak untuk Dr. Filda atas jawaban-jawaban dari pertanyaan-pertanyaannya yang sudah masuk. Selanjutnya kita lanjut ke dokter selanjutnya, yaitu Dr. Denny, spesialis radio onkologi. Pertanyaan pertama untuk Dr. Denny. Apakah efek samping yang dapat timbul pada pasien dengan radiasi kepala?
dan bagaimana mengantisipasi efek samping tersebut. Mungkin di rumah ada hal yang harus diperhatikan atau dilakukan. Silakan kepada Dr. Denny untuk menjawabnya. Baik, efek samping radiasi pada kepala, yang pertama rambut mungkin bisa rontok. Yang kedua, ada perubahan warna pada kulit. Ini adalah dua efek paling sering pada pasien yang sedang radiasi kepala. Antisipasinya apa sih? Antisipasi yang perlu disiapkan, hindari penggunaan zat-zat aditif pada area rambut. Misalnya shampoo yang terlalu pekat, penggunaan conditioner, atau zat-zat aditif lainnya. Itulah yang harus diantisipasi bagi pasien yang ingin atau sedang menjalani radiasi kepala. Pertanyaan kedua, Dok. Setelah radiasi, mengapa pasien merasakan sering mengantuk dan makan berlebih? Ini merupakan efek dari radiasi kepala tersebut atau misalkan ada pengaruh lainnya? Setelah menjalani radiasi, pasien seringkali merasa ngantuk, cepat lelah, dan makan lebih banyak. Ini adalah hal yang wajar karena tiap hari bolak-balik rumah sakit. Kita aja yang normal, tidak sakit apapun, capek rasanya. Maka kelelahan hal yang wajar. Makan lebih banyak juga merupakan kompensasi atau respon normal tubuh agar mengimbangi kebutuhan nutrisi yang diperlukan. Maka perlu makanan yang bergizi agar radiasi dapat berjalan dengan sempurna. Masuk ke pertanyaan ketiga ya, Dr. Denny. Setelah pengobatan radiasi selesai, kapan pasien dinyatakan sembuh dari kanker tersebut? Apakah ada evaluasi lanjutan atau sudah bisa dinyatakan sembuh? Setelah semua rangkaian radiasi dijalani, maka banyak dokter menyatakan sembuh total. Sebetulnya istilah yang lebih tepat adalah pasien terkontrol. Pasien dengan kanker mirip dengan orang kencing manis, darah tinggi, kolesterol yang tetap harus dikontrol dengan baik. Biasanya dokter lebih tepat mengatakan ibu atau bapak penyakitnya saat ini terkontrol. Maka kontrol setelah seluruh treatment adalah hal yang paling penting. Untuk pertanyaan keempat, radiasi kepala itu ada yang berbeda-beda, Dok. Ada yang 10 kali, ada yang 15 kali. Apa yang membedakannya? Radiasi pada area kepala, dosisnya tentu sangat dipengaruhi oleh sakitnya, stadiumnya, atau seberapa berat sakitnya. Kalau diketahui dari stadium awal, jenisnya juga ringan, maka dosis radiasi mungkin bisa lebih sedikit. Kalau diketahui stadiumnya lebih lanjut, dosis tentu menjadi lebih besar. Dan juga dipengaruhi oleh karakteristik. Tiap penyakit punya karakter yang berbeda. Contohnya, ada yang berambut hitam, ada yang berambut coklat, ada yang bermata biru, ada yang bermata coklat. Kanker juga sama. Pada kanker kepala, namun perlu diingat stadium itu sangat menentukan. Stadium akhir atau stadium awal, karakternya ringan atau karakternya berat, terakhir usia dan keadaan pasien. Kita tidak mau hanya mengobati penyakit tanpa memikirkan pasien, karena dokter pada hakikatnya mengobati pasien bukan hasil radiologi atau hasil laboratorium darah. Pertanyaan kelima, Dok, pertanyaan terakhir. Apakah reaksi yang terjadi setelah pasien radiasi untuk kanker payudara? Atau misalkan selama radiasi tersebut, reaksi-reaksi apa yang akan terjadi yang dirasakan oleh pasien? Dan bagaimana perubahannya dan kapan pasien harus melakukan evaluasi? Radiasi pada kanker payudara sering kita temui karena memang kanker payudara adalah kanker yang paling banyak. Reaksi yang terjadi pada payudara berbeda dengan kanker lainnya. Pada payudara lebih unik
karena target lokasinya berdekatan dengan kulit, sehingga seringkali kulit menjadi target radiasi. Tidak bisa dipungkiri bahwa sedikit dosis pada kulit area dinding dada atau payudara dapat menyebabkan perubahan warna. Maka bagi ibu atau bapak yang sedang menjalani terapi radiasi pada payudara, mohon dijaga dengan baik, hindari penggunaan pelembab atau area payudara terlalu basah yang dapat mungkin menyebabkan iritasi pada payudara. Baik, terima kasih untuk Dr. Denny atas jawabannya. Sekarang kita lanjutkan ke dokter selanjutnya, yaitu Dr. Dev Rizal, spesialis radio-onkologi. Pertanyaan pertama untuk Dr. Dev Rizal. Apakah nafsu makan akan berkurang pada pasien kanker nasofaring yang menjalani radiasi? Apakah ada cara mengatasinya? Atau mungkin Dr. Dev Rizal punya tips and trick untuk menghadapi keluhan ini? Ya, kita cari dulu sebabnya kenapa nafsu makan berkurang. Karena nafsu makan berkurang pada penyakit kanker tidak hanya pada nasofaring, tapi hampir pada semua kanker. Untuk khusus nasofaring, karena kita menyinari saluran napas, saluran cerna, dan kemudian kita harus persiapkan, teliti dulu mulut, giginya seperti apa, ada sariawan atau tidak, dan kemudian penderita bisa menelan dengan baik atau tidak. Kemudian baru nanti nafsu makan kurang. Kalau tidak mulutnya gigi bagus, kemudian saluran cernanya berfungsi dengan baik, ya karena kondisi kankernya menyebabkan nafsu makan berkurang. Nanti kita bisa mengatasi dengan memberikan obat-obat nafsu makan, merangsang nafsu makan pasien, dan kemudian kita anjurkan makanan-makanan yang mudah dicerna atau mudah ditelan supaya lebih efektif masuk ke dalam saluran cerna, dan kita harapkan makannya juga tidak sekaligus ya, jadi sedikit-sedikit dan nanti yang banyak mengandung kalori, protein, kemudian buah, sayur biasanya bisa dilakukan dengan jus ya. Saya kira itu akan memperbaiki nafsu makan penderita. Pertanyaan kedua, apakah radiasi pada kanker serviks dapat menyebabkan rasa kembung, tidak nyaman di perut? Dan bagaimana cara mencegah atau menanganinya, dok? Sebetulnya tidak selalu, karena kembung itu di daerah perut, lambung ya. Sedangkan kita menyinari kanker serviks itu boleh dikatakan di bagian khusus, di bagian di bawah pusar, jadi jauh dari lambung. Tetapi keadaan-keadaan tertentu bisa saja pasien susah buang air besar, kemudian perutnya menjadi terasa kembung. Tapi kalau yang umum malahan sebaliknya menimbulkan diare atau mual sampai muntah ya. Jadi jarang sebetulnya kanker serviks itu menimbulkan rasa kembung yang dirasakan di daerah lambung, kecuali dari awal penderita memang sudah ada gangguan-gangguan di daerah lambung seperti mah dan lain-lainnya. Pertanyaan ketiga, apakah bila pasien merasakan pegal-pegal, rasa capek setelah radiasi, boleh minum jamu? Atau mungkin dilarang dulu, atau tetap boleh dilanjutkan? Mungkin ada alasan-alasan yang bisa dokter jelaskan. Ya, pegalnya kenapa dulu ya, radiasi itu sifatnya lokal, jadi tidak bersifat umum. Jadi pegal-pegal mungkin karena penderita kurang intake atau belum makan atau apa. Jadi jamu juga lihat-lihat jamunya yang bermanfaat. Tapi kalau dari sisi nutrisinya kita harus nilai dulu ininya ya, seberapa nutrisi pasien itu cukup atau tidak. Jadi dia tidak lemas, jadi tidak pegal-pegal ya, karena radiasi sifatnya lokal, jadi tidak umum memberikan reaksi
gejala umum seperti pegal-pegal ya, kecuali radiasinya sangat luas itu bisa saja. Tapi mungkin dari sisi nutrisinya diperbaiki, cukup kalori terutama yang mengandung protein, buah dan sayur, mungkin pegal-pegalnya menjadi hilang ya. Nah, jamu yaitu tergantung kebiasaan pasien juga. Memang kalau biasanya sudah minum jamu bermanfaat untuk ini karena sifatnya individual sekali ya, tidak diperlakukan secara umum ya. Pertanyaan keempat, setelah radiasi eksternal dan radiasi internal pada kanker serviks, bagaimana evaluasinya? Apakah akan dinilai ulang, itu kapan? Kita sebelum melakukan radiasi internal atau brachytherapy, radiasi booster namanya, kita radiasinya eksternal dulu kita evaluasi layak pasien untuk dilakukan brachytherapy atau tidak ya. Pada umumnya kita lakukan di sini untuk tumor-tumor ginekologi ya. Jadi tumor-tumor serviks atau tumor endometrium kita lakukan setelah pasien dioperasi atau tanpa operasi, kemudian dilakukan radiasi luar, radiasi eksternal, kemudian kita evaluasi kalau dia layak untuk dilakukan radiasi internal atau brachy, baru kemudian kita lakukan brachytherapy ya. Keseluruhan kombinasi radiasi eksternal dan radiasi brachytherapy atau radiasi internal itu nanti kita melihat hasil pengobatan secara menyeluruh ya. Biasanya kita evaluasi lokal, respon kalau masih ada tumor, kalau belum dioperasi respon lokalnya seperti apa. Bisa komplit respon, bisa sebagian atau parsial respon atau tidak respon ya. Dan kemudian sesudah itu kita lakukan pemeriksaan lanjutan kalau beberapa waktu kemudian. Apakah karena radiasi setelah selesai itu masih berlangsung, bisa kita evaluasi 6-8 minggu kemudian ya. Dari itu baru kita komplit selesai radiasi 6-8 minggu, nanti kita nilai responnya seperti apa ya, terutama nanti reaksi-reaksi tumornya, kemudian reaksi-reaksi samping kalau ada. Pertanyaan kelima dok, pertanyaan terakhir untuk Dr. Devriza. Kapan radiasi harus ditunda? Kondisi tertentu apa yang menyebabkan radiasi harus ditunda pada pasien-pasien yang sedang menjalani radiasi? Sebaiknya radiasi itu tidak dilakukan penundaan ya, karena radiasi itu ada istilahnya 3 tepat target, tepat dosis, tepat waktu. Artinya kalau sudah dimulai waktunya diharapkan selesai sesuai waktu perkiraan, karena kita menetapkan dosis waktu itu di awal. Tapi kalau ada hal-hal tertentu yang memaksa, force majeure namanya, apakah dari sisi pasien atau dari sisi alatnya kadang-kadang, tapi berusaha dapat dilakukan tidak dalam waktu yang lama ya. Jangan sampai lebih dari 1 minggu ya. Kalau lebih dari 2 minggu nanti kita lakukan penghitungan ulang efektivitas dari radiasinya. Tapi sebaiknya ya dilakukan radiasi karena memenuhi 3 tepat tadi ya, tepat target, tepat dosis, tepat waktu. Kalau dilakukan penundaan, artinya penundaan karena force majeure, karena keadaan yang memaksa ya. Terima kasih pada Dr. Devriza atas jawaban-jawabannya. Selanjutnya kita akan lanjut ke Dr. Dewi, spesialis radio-onkologi. Baik Dr. Dewi, berikut adalah pertanyaan pertama untuk Dr. Dewi. Pada pasien yang sedang radiasi payudara dan sudah post kemoterapi, kadang tangannya merasakan kesemutan. Apakah itu merupakan efek dari radiasi atau dari kemoterapinya, dok? Oh, itu adalah biasanya itu efek kemoterapi, karena radiasi tidak pernah menyebabkan tangan kesemutan. Jadi mungkin terkena saraf-saraf sepertinya sehingga tidak menyebabkan kesemutan setelah kemoterapi. Pertanyaan kedua, apakah wajib pasien menjalani kemoterapi setelah radiasi atau ada pertimbangan tertentu?
Oh tidak wajib, tergantung pada stadium penyakitnya. Kalau stadium yang awal setelah dioperasi radiasi selesai, misalnya pada stadium 1. Tapi kalau stadium yang sudah lanjut, stadium 3 atau stadium 2 gitu, 2A, 2B, 3 itu perlu menjalankan kemoterapi setelah radiasi. Pertanyaan ketiga, makanan apa yang tepat untuk pasien kanker terutama yang sedang menjalani radiasi? Sedangkan ada beberapa yang bilang makan ayam itu menjadi takut. Itu merupakan mitos atau fakta menurut Dokter Dewi? Oh iya, makanan yang tepat, semua makanan sehat itu boleh dimakan oleh pasien kanker. Terutama makanan yang tinggi kalori, tinggi protein. Misalnya daging mesti boleh, terus ikan apalagi boleh banget, dan putih telur. Kalau misalnya makan putihnya misalnya 4 sehari, boleh tambah karena kuningnya 1 gitu. Jadi tidak meningkatkan kolesterol. Jadi apapun yang dimakan oleh pasien kanker, pasien makanan sehat itu diperbolehkan. Kalau ayam dikatakan tadi, memang ayam itu banyak estrogennya. Tapi kalau yang kampung silahkan aja, tapi kalau yang keras sebenarnya dibatasi. Pertanyaan keempat untuk Dokter Dewi, apakah pada saat radiasi pasien boleh mengkonsumsi obat-obatan? Atau contoh misalnya ada obat-obatan tertentu yang harus di stop, atau misalkan malah ada obat yang menunjang untuk radiasi? Oh boleh, apalagi vitamin lebih boleh ya. Tapi obat-obatan misalnya pasien hipertensi, dia harus selalu minum obat hipertensinya. Diabetes juga harus selalu makan obatnya. Jadi tidak masalah kalau misalnya pasiennya dalam radiasi boleh makan obat. Pertanyaan kelima, mengapa setelah 5 kali radiasi pasien harus dilakukan evaluasi cek darah lengkap? Ya, karena radiasi itu dengan darah lengkap itu kan rata-rata itu HB, hemoglobin, leukosit, dan trombosit. Kalau HB-nya rendah biasanya radiasi itu kurang bermanfaat, kurang mempan gitu. Sehingga mungkin tumornya tidak hilang kalau HB-nya di bawah 10. Apalagi pas HB-nya 7 atau 6, wah itu sangat resisten dengan radiasi. Makanya kita harapkan dengan HB-nya naik, HB-nya di atas 10, hasil radiasinya lebih baik. Bisa kita mengharapkan complete respon. Baik, terima kasih banyak kepada dokter-dokter radio onkologi kita yang sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan. Sudah sangat jelas sekali, sangat lengkap sekali. Semoga menjadi manfaat dan pengetahuan bagi kita semua. Jangan lupa, kita akan berjumpa kembali di acara radioterapi selanjutnya. Rumah Sakit Siloam Semanggi meningkatkan pelayanan kepada pasien dengan mengakomodir kebutuhan pelayanan kesehatan, meningkatkan kewaspadaan, dan mengikuti protokol kesehatan. Terima kasih, sampai jumpa.